wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rukiah dari SDN Ramea 2 CGP Angkatan 11 Kabupaten Pandeglang. Hari ini kita akan membahas modul 2.1 koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Muhammad Khairul Anam ST dan pengajar praktik yaitu Bapak Agus Prihanto SPD MPD. Sahabat, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Dan pertanyaan ketiga, tuangkan kesimpulan yang Anda buat tersebut dengan menggunakan cara atau media yang dapat Anda pilih sendiri. Nah, pertanyaan pertama ini kita lanjut ke sini. Simpulan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyelesaikan program pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Common Sense, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Di sini ada caranya bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas. Ada 3 cara pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas, yaitu dengan langkah yang pertama, merancang pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, melakukan refleksi. Nomor 1, melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kebutuhan murid tersebut meliputi aspek 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, 3. Diferensiasi produk. Merancang pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid dengan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Menyiapkan media pembelajaran, bahan ajar, alat penilaian. Yang kedua, merancang rencana pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid terlebih dahulu. Pembelajaran dilaksanakan secara diferensiasi sesuai kebutuhan murid dengan strategi 1. Kesiapan belajar murid, 2. Niat belajar murid, 3. Profil belajar murid. Melakukan berbagai asesmen, baik asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Yang ketiga, melakukan refleksi. Guru melakukan refleksi dalam pembelajaran maupun refleksi diri setelah kegiatan pembelajaran sesuai
selesai sebagai evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, sekaligus bahan untuk perbaikan pada kegiatan pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Di sini nomor 1, tujuan pembelajaran jelas. Pembelajaran berdiferensiasi memuat tujuan yang jelas sehingga guru dan murid paham dengan apa yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kebutuhan belajar murid terakomodasi. Pembelajaran berdiferensiasi mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda dengan pertimbangan aspek kesiapan, minat, profil belajar murid. Dan yang ketiga, lingkungan yang mengundang belajar murid. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyiapkan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dengan nyaman, aman, dan menyenangkan. Selanjutnya yang keempat, manajemen kelas efektif. Pembelajaran berdiferensiasi menuntut manajemen kelas yang efektif sehingga meskipun kegiatan belajar murid berbeda tetapi tetap sesuai dengan rencana dan tujuan. Yang kelima, penilaian yang berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi memuat penilaian yang berkelanjutan di mana penilaian akan menentukan proses kegiatan pembelajaran selanjutnya. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berorientasi pada pemenuhan kebutuhan murid. Dan kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki oleh seorang guru akan mendukung tercapainya pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang efektif di kelas. Misalnya, guru yang inovatif akan membuat media pembelajaran dan merancang model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Guru harus memiliki nilai reflektif dalam mengenali kelemahan dan kelebihan dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru harus berkolaborasi bersama murid, rekan guru, dan orang tua untuk dapat mengenali karakter, potensi, dan kebutuhan belajar murid. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Salah satu kegiatan yang bisa mendukung tercapainya visi guru penggerak tentang murid impian adalah dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran ini dapat mengoptimalkan potensi murid yang berbeda-beda sehingga mereka dapat berhasil dalam pembelajaran. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil jika di dalamnya dilaksanakan asas budaya positif, adanya kesepakatan kelas dan penerapan
Nilai disiplin positif akan membuat pembelajaran berjalan secara aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.